Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas hasil analisis dari sebuah jurnal hukum yang berjudul Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi yang diterbitkan dalam Jurnal Serambi Hukum tahun 2023. Jurnal ini membahas secara komprehensif mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap Kristalino David Ozora, serta bagaimana penerapan hukum pidana diterapkan terhadap pelaku dan pihak-pihak yang terlibat. Adapun latar belakang kasusnya, kasus ini terjadi pada 20 Februari 2023 di Jakarta Selatan. Mario Dandi yang merupakan anak dari pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo melakukan tindakan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Peristiwa ini bermula dari kabar yang disampaikan oleh kekasih Mario, Agnes Gracia, yang menuduh David telah memperlakukannya secara tidak pantas. Tanpa memastikan kebenaran tuduhan tersebut, Mario pun marah dan merencanakan aksi balas dendam. Ia memanfaatkan dalih ingin mengembalikan KTP David untuk menjebaknya bertemu, dan disitulah tindakan penganiayaan terjadi. Bersama rekannya, Shane Lucas, Mario melakukan pemukulan dan tendangan brutal yang menyebabkan David mengalami luka berat hingga koma. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami jalannya kasus, meninjaunya pasal-pasal yang diterapkan terhadap pelaku, serta melihat bagaimana hukum dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan asas keadilan dan perlindungan anak. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Mario Dandi dijerat dengan beberapa pasal dalam KUHP, yaitu pasal 355 ayat 1 KUHP, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dengan ancaman pidana 12 tahun. Pasal 354 ayat 1 KUHP, penganiayaan berat yang menyebabkan luka parah. Pasal 353 ayat 2 KUHP dan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Selain itu, ada pula pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, karena salah satu pihak yang terlibat, yaitu Agnes, masih berusia 15 tahun. Berdasarkan pembahasan dalam jurnal, terbukti bahwa tindakan Mario bukan spontan, tetapi direncanakan terlebih dahulu, sehingga ia dapat dijerat dengan pasal penganiayaan berat berencana. Jurnal ini menjelaskan bahwa proses hukum berjalan cukup panjang. Mario Dandi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, sedangkan Agnes Gracia, karena masih di bawah umur dan memiliki orang tua yang sakit, hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Sementara itu, ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, ikut terseret secara moral dan administratif. Ia dipecat dari jabatannya sebagai pejabat pajak setelah ditemukan adanya ketidakwajaran harta kekayaan senilai puluhan miliar rupiah. Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh lingkungan sekitar pelaku. Keluarga Mario, terutama ayahnya, kehilangan jabatan. Universitas Prasetya Mulia, tempat Mario kuliah, ikut tercemar reputasinya. Sekolah Agnes juga terkena imbas hingga akhirnya Agnes mengundurkan diri. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menggambarkan kesenjangan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan, di mana perilaku seorang anak pejabat memicu reaksi keras dari publik terhadap ketidakadilan. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang menjadi pelaku tindak pidana berhak mendapatkan pendampingan hukum, perlakuan manusiawi, hak untuk tidak disatukan dengan tahanan dewasa, dan tidak boleh dipublikasikan identitasnya secara penuh. Hal ini menjadi pengingat bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum tetapi juga mendidik dan melindungi. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa tindakan Mario Dandi merupakan bentuk penganiayaan berat yang direncanakan, melanggar beberapa pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulis jurnal menekankan bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting agar setiap individu, terutama anak muda, belajar berpikir sebelum bertindak dan tidak mudah terprovokasi oleh emosi. Selain itu, kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, baik bagi masyarakat biasa maupun keluarga pejabat. Demikian analisis jurnal
hukum pidana tentang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Dari kasus ini kita belajar bahwa kekuasaan, status sosial, dan emosi yang tidak terkontrol bisa membawa seseorang pada kehancuran hukum dan moral. Hukum pidana bukan hanya alat menghukum, tetapi juga sarana untuk membangun kesadaran dan keadilan di masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.